pagi hari. Silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri diyalatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Bapak Hari Widya selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 12 IKP beserta jajarannya, yang saya hormati Ustaz-Ustazah dan yang saya banggakan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 12 IKP. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang melalui Islam. Masya Allah, akhirnya kesampaian ya berdiri di sini. Kalau di Jawa Barat itu ada yang bilang makan odading itu kayak Iron Man, ternyata tinggal perlu makan odading ya. Cukup berdiri di sini aja sudah berasa kayak Iron Man. Satu saya serta putra-putri siswa SMP Muhammadiyah 12 IKP baik yang berada di rumah maupun yang ada di sekolah. Untuk tema tutung kita hari ini, saya ingin sedikit berbagi cerita. Tentunya Ustadz dan Ustazah serta siswa-siswi seringkali mendengar atau tahu tentang burung Raja Wali. Betul ya. Kita dengar burung Raja Wali dan burung Raja Wali ini tampaknya cukup spesial ya, sehingga beberapa film itu sering menggunakan burung Raja Wali sebagai ikon. Contoh, kita flashback beberapa tahun yang lalu. Dulu ini pernah ada sebuah film yakni Brahma Kumbara. Jadi Brahma Kumbara ini punya tunggangan Raja Wali. Nah ini selain Brahma Kumbara atau Sauspo, kita lagi dulu itu ada film yang sinetron yang cukup fenomenal juga dari dataran Cina. Ya, mungkin kita pernah mendengar Return of the Kandar Giraffe, ya, pahlawan pendekar Raja Wali. Nah, itu juga Raja Wali lagi. Bahkan ada salah satu cerita, salah satu kaisar Genghis Khan ini juga mempunyai peliharaan seekor Raja Wali. Nah, kita mencoba, bahkan salah satu stasiun TV juga menggunakan ikon Raja Wali. Ya, saya nggak sebut merek. Ustaz-ustazah, ada sesuatu yang spesial yang diberikan Allah kepada burung Raja Wali. Jadi salah satunya Raja Wali ini adalah salah satu unggas terbesar ya, yang diciptakan Allah.
eh, salah satu keistimewaannya adalah satu, Raja Wali ini ternyata tidak terbang. Jadi ketika di atas ini tidak terbang. Jadi Raja Wali ini melayang karena kepakan sayapnya itu bisa lebih dari 3 meter. Jadi di atas dia menggunakan kekuatan anginnya tidak terbang, tapi menggunakan kekuatan angin untuk membuat dia melayang. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Allah memberikan ketajaman yang luar biasa. Ketajaman Raja Wali ini ternyata dua kali lipat lebih kuat dibandingkan manusia. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Raja Wali ini bisa bertahan sampai usia 70 tahun. Ini cukup panjang ya, usianya 70 tahun. Nah, namun untuk mencapai 70 tahun ini ternyata Allah juga memberikan sebuah syarat. Ya, jadi untuk 70 tahun ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Di usia ke-40 mulai terjadi sebuah permasalahan pada seekor Raja Wali. Pada saat mencapai usia 40, burung Raja Wali ini sudah tidak bisa maksimal untuk berterbang. Ya, tidak bisa melakukan berburu seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena pada saat usia 40 tahun, bulu Raja Wali ini semakin lebat. Bulunya semakin lebat, dan itu membuat semakin berat untuk terbang. Dan paruhnya itu tumbuh hingga mendekati leher. Sehingga ini juga menghambat dia untuk berburu. Nah, pada saat usia 40 tahun ini, maka Raja Wali dihadapkan oleh dua pilihan. Dia menunggu mati sampai di usia 40 tahun atau melakukan sebuah perubahan atau kontemplasi sehingga dia bisa bertahan sampai usia 70 tahun. Dan ketika dia ingin sampai di usia 70 tahun, maka dia harus melakukan yang pertama adalah burung Raja Wali ini harus terbang tinggi ke sebuah tebing yang tinggi. Nah, di sana karena paruhnya sudah tidak sekuat dulu dan panjangnya sudah hampir mengenai leher, maka salah satu caranya dia harus mematahkan, membenturkan paruhnya kepada batu sampai paruhnya ini terlepas, patah dan terlepas. Jadi kenapa dia terbang di tebing yang tinggi? Karena dia juga harus menghindari serangan dari pemangsa lain. Dia harus menghindari dari ular atau pemangsa-pemangsa lain. Ketika dia sudah mematahkan paruhnya, dia harus menunggu kurang lebih sekitar 40 hari. Dia harus menahan sakit, dia harus menahan lapar. Setelah 40 hari, kurang lebih 40 hari, maka paruh yang baru ini tumbuh. Dan paruh yang baru ini lebih kuat daripada paruh yang lain. Tapi apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Setelah paruhnya tumbuh, maka paruh ini juga harus memotong cakar-cakar yang ada di kakinya. Karena cakarnya, kukunya sudah terlalu panjang dan melengkung, akhirnya tidak ada opsi lain. Dia harus mematahkan cakarnya. Setelah cakarnya dipatahkan, tidak berhenti sampai di situ, dia harus mencabuti satu persatu bulunya sampai benar-benar bersih. Bisa kita bayangkan, ketika kita mencabut bulu rambut, sakitnya luar biasa. Itu seluruh tubuh bulu yang ada di seluruh bulu yang ada di tubuh Raja Wali itu cabut satu persatu. Dan menunggu kurang lebih sekitar 120 hari untuk menunggu semua bulunya tumbuh dengan sempurna. 120 hari, dia harus menahan dingin, menahan panas, menahan lapar. Nah, setelah 120 hari, setelah semuanya bulu tumbuh dengan baik, dengan sempurna, akhirnya si Raja Wali ini menjalani proses kehidupan yang baru dan dia bertahan sampai usia 70 tahun. Ada sebuah usaha, ada sebuah pengorbanan yang harus dia tempuh kurang lebih hampir setengah tahun atau 6 bulan dia menjalani kontemplasi, menyendiri, menahan sakit, menahan lapar, menahan dingin. Ya. Ustaz,
siswa-siswi SMK Muhammadiyah 12 kita. Dari sini kita mencoba mencari, mengambil sebuah pelajaran bahwasanya ketika kita memiliki sebuah impian, ketika kita memiliki sebuah harapan, ada sebuah harga yang harus dibayar, ada sebuah pengorbanan yang harus dibayar. Karena antara harapan dan kenyataan itu hanya bisa digabungkan atau bisa disambungkan hanya dengan dua hal. Harapan dan kenyataan hanya bisa disambungkan dengan doa dan kerja keras. Tanpa doa dan kerja keras, yaitu akan hanya menjadi sekedar impian. Dari sini kita juga bisa belajar bahwasanya seseorang jika ingin menjadi lebih baik, ini harus berubah. Contoh, dulu mungkin kita pernah mendengar salah satu salah satu film Satria Baja Hitam. Ya. Ketika dia bertarung, dia harus berubah. Atau Power Ranger, ketika dia bertarung harus berubah. Karena kalau nggak berubah, dia pasti akan kalah. Nah, dari sini sekali lagi, terutama untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah 12, ketika kalian punya impian dan bayar harganya, yang ingin jadi dokter, bayar mulai sekarang, usahakan mulai sekarang. Luangkan waktu untuk membaca, luangkan waktu untuk belajar, pelajari lagi biologi. Misalnya yang mau masuk universitas tinggi, luangkan waktu mulai sekarang. Bentuk kebiasaan dari sekarang. Karena tanpa usaha semua itu tidak akan ada hasilnya. Dan satu lagi mungkin sebagai penutup, kejar mimpi kalian, anak-anak, karena pilihannya dua. Kalian mewujudkan mimpi kalian, menggapai mimpi kalian, atau kalian akan dibayar untuk mewujudkan mimpi orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz-Ustazah